Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang akan kita bahas kali ini, pengentasan kemiskinan melalui penguatan entrepreneurship. Sahabat muda, orang miskin akan tetap miskin walaupun diberi baju baru. Orang miskin akan tetap miskin walaupun diberi BLT, walaupun diberi beras miskin. Orang miskin itu tetap miskin walaupun diberi program produktif. Sahabat muda, banyak yang sudah dilakukan pemerintah. Sebagian besar bagus, sebagian besar masih belum berhasil. Yang bagus, kemiskinan itu sudah banyak tertolong dengan adanya beras miskin, BLT. Mereka punya uang untuk berbelanja, bisa hidup. Tetapi apakah mereka entas dari kemiskinan? Belum. Orang miskin sudah tertolong dengan kartu pintar. Dia mendapatkan kebebasan bayar SPP, baik dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Ada program bidik misi. Ini program yang sangat bagus untuk memotong lingkaran kemiskinan. Sahabat muda, orang miskin itu sangat unik. Orang miskin itu pendapatannya kecil, gizinya jadi kecil, pendidikannya tidak mampu bayar. Akhirnya dia lingkaran di kemiskinan. Miskin, pendapatannya sedikit, gizinya sedikit, pendidikannya kecil, kalau kok bekerja, gajinya kecil lagi, miskin lagi gitu dan seterusnya. Memang langkah pemerintah yang sudah berhasil itu dipotong, yaitu diberi dia kartu pintar, kartu sehat, bahkan mungkin beras miskin. Jadi kebutuhan konsumsinya dipenuhi. Sahabat muda, ada yang menjadi penting. Mengapa program pengentasan kemiskinan di Indonesia belum signifikan? Jumlah kemiskinan di negeri ini kurang lebih 30 juta jiwa. Bahkan ketika program banyak dilakukan, bahkan segala kementerian itu mengeluarkan program-program pengentasan kemiskinan, jumlah penduduk miskin hanya sedikit, 29 juta, 28 juta. Kena pandemi COVID luar biasa, yang di PHK aja sudah 5 juta pekerja. Orang yang tadinya tidak miskin jadi miskin gara-gara pandemi. Sahabat muda, penduduk miskin di Indonesia tambah banyak. Bagaimana mengentaskan kemiskinan agar signifikan turun? Yang pertama adalah penguatan entrepreneurship. Orang miskin ada 3 kelompok. Ada yang masih anak-anak, ada yang sudah tua renta, ada yang masih berusia produktif. Kalau yang anak-anak tidak bisa disuruh bekerja, tidak bisa dikasih kailnya agar dia mendapatkan ikan. Tidak bisa yang orang tua disuruh bekerja karena dia sudah tua. Mereka memang bisanya disantuni dengan dinas sosial, dengan segala program agar mereka bisa hidup dengan baik. Tetapi usia produktif ini harus mampu diberdayakan sampai berdaya sendiri. Pada prakteknya banyak program-program produktif yang gagal. Sudah bertahun-tahun saya melakukan riset ilmiah terhadap orang-orang miskin ini, termasuk pemberdayaannya. Begitu uniknya. Dikasih kambing sama dinas sosial dengan program QB, kelompok usaha bersama, dijual itu kambing. Dikasih modal gerobak, dijual itu gerobak. Dikasih modal usaha, dibeli makanan untuk makan anak istrinya. Karena orang miskin itu nggak punya uang, sehingga dia itu butuh makan. Banyak program-program yang gagal, sekalipun itu berada di program produktif. Butuh pendampingan terhadap pemberdayaan orang-orang miskin sampai berdaya sendiri. Selain pembiayaan, selain modal yang diberikan, mereka butuh pendampingan entrepreneurship. Mereka perlu diberi pembelajaran bagaimana berbisnis yang baik. Mereka butuh ilmu. Sahabat muda, bukan hanya itu. Yang dibutuhkan orang miskin itu pendampingan sampai dia berdaya sendiri. Produk-produknya pastikan dibantu, dijual, jasa-jasanya dibeli. Itu yang membuat dia punya uang. Itu yang membuat dia itu berputar menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Sahabat muda, pengentasan kemiskinan melalui penguatan entrepreneurship butuh pembiayaan yang dibantu oleh pemerintah, butuh bantuan terhadap pemasaran produk dan jasanya, dan juga butuh pendampingan bagaimana agar mereka itu berdaya dan sampai berdaya sendiri. Sahabat muda,
Unik sekali mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dari tahun ke tahun tidak signifikan. Mudah-mudahan dengan pendekatan, penguatan entrepreneurship, pendampingan yang komprehensif, dia butuh makan ya harus dikasih makan. Kalau enggak modalnya akan dijual. Kambingnya akan dijual. Bagaimana dia akan beranak-anak? Seperti Sak Labah dulu dikasih kambing, begitu kaya dengan kambingnya. Tapi kalau mereka tidak punya makan tanpa didampingi, maka akan dijual dan dikonsumsi. Sahabat muda, apa yang menjadi kesimpulan bagaimana mengentaskan kemiskinan? Berdayakan orang miskin itu sampai berdaya sendiri. Beri dia penguatan kewirausahaan, beri dia pendampingan pemasaran, beri dia kalau perlu pemodalan. Itu memang ada peran pemerintah. Dan peran pemerintah luar biasa besar, anggaran sudah luar biasa banyak, maka memang perlu pendampingan yang komprehensif agar mereka sampai berdaya sendiri. Semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.